Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Suyatama dari kelas HPI 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah studi keislaman, yaitu menjelaskan jenis ibadah menurut ajaran Islam disertai dalil atau hadis. 1. Menjelaskan jenis ibadah menurut ajaran Islam disertai dalil ayat atau hadis. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ibadah. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak atau zahir, ataupun yang tidak nampak atau batin. Islam mengenal adanya ibadah makhdah dan ghairu makhdah atau muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk beribadah termaksud dengan jelas dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Menurut para ulama fikih, ibadah merupakan bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abid yang artinya hamba. Dikutip dari buku Reuni Ahli Surga, sejumlah amalan penting penghuni surga saat di dunia oleh Ahmad Abi Al-Masabi. Kata hamba dalam konsep Islam mengandung pengertian sebagai ketundukan secara total seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata ibadah merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai kepatuhan dan cinta. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Berdasarkan pelaksanaannya, ibadah digolongkan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, atau sering disebut jasmani dan rohani. Contohnya sholat dan puasa. Mengapa sholat dan puasa termasuk jasmaniyah dan rohaniyah? Karena sholat kita melakukan gerakan seperti ruku, sujud, sedangkan puasa kita menahan nafsu, lapar, haus, dan lainnya. Yang kedua yaitu ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu rohani dan harta, contohnya zakat. Yang ketiga ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, yaitu jasmani, rohani, dan harta, contohnya ibadah haji. Sedangkan dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keempat, ibadah tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, menahan diri, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain
dan membebaskan hutang seseorang. Secara umum, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah, atau sering disebut muamalah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syarat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dinamakan ibadah mahdah. Sedangkan ibadah ghairu mahdah atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini juga dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah ghairu mahdah contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, menolong orang, dan perbuatan yang baik lainnya. Ustadz Isnan Ansori LC dalam buku Silsilah Tafsir Ayat Ahkam terbitan Rumah Fikih Publishing menjelaskan 4 jenis ibadah berdasarkan perbuatan hamba, di antaranya yaitu ibadah qalbiyah, qauliyah, amaliyah, dan ma'aliyah. Yang pertama yaitu ibadah qalbiyah. Maksud dari ibadah qalbiyah yaitu setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bentuk tafakur, renungan dan pikiran seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah. Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat, ibadah ma'aliyah. Maksud dari ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seseorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Menjelaskan hubungan antara ibadah dengan penerapan nilai-nilai moral menurut ajaran Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu moral. Yang dimaksud dengan moral di sini yaitu nilai kemutlakan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Etika manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang sudah ribuan abad lamanya menghuni bumi.
Dalam prosesnya, pembinaan kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan didukung oleh faktor pembawaan manusia sejak lahir. Terkait dengan itu, manusia sebagai makhluk sosial tidaklah terlepas dari nilai-nilai kehidupan sosial. Oleh karena itu, nilai akan selalu muncul apabila manusia mengadakan hubungan sosial atau bermasyarakat dengan manusia lain. Dalam pandangan sosial, etika dan agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bertens mengatakan, etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia, perseorangan, atau hidup bermasyarakat. Misalnya, etika orang Jawa. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik. Kemudian etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral. Amsal Bakhtiar mengemukakan bahwa etika dipakai dalam dua bentuk arti. Yang pertama yaitu etika merupakan suatu kumpulan mengenai pengetahuan, mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Yang kedua, suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia yang lain. Secara spesifik, Ahmad Amin mengatakan, etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian orang kepada lainnya, mengatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Berdasarkan pemahaman di atas, etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia. Sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran dan hati nurani manusia, agama merupakan suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat. Sejak dulu, ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka. Meskipun hanya dalam taraf yang sangat sederhana, sesuai dengan tingkatan kesederhanaan masyarakat waktu itu. Dari masyarakat yang paling sederhana sampai kepada tingkat masyarakat yang modern. Agama tetap dikenal dan dianut dengan variasi yang berbeda. Dengan demikian, agama tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, kapan dan dimanapun. Yang dimaksud dari agama, pengertian dari agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Diambil dari suku kata a berarti tidak dan gama berarti kacau. Secara lengkapnya, agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Menurut maknanya, kata agama dapat disamakan dengan kata religion, Inggris, religi, Belanda, atau berasal dari bahasa Latin, religio, yang dari akar kata religare yang berarti mengikat. Para pemikir Islam maupun pemikir Barat
kontemporer sama-sama menyadarkan bahwa manusia saat ini berada pada puncak krisis yang akut, di mana kehadiran sains dan teknologi modern telah mereduksi eksistensi kemanusiaan sebagai potensi ideal dan kekuatan dalam mendesain peradaban modern. Jauh sebelum Karl Marx merasakan adanya fenomena penindasan oleh bourgeois dan kapitalis alat dan modal yang telah mengkreditkan dimensi kemanusiaan 14 sehingga zaman modern adalah zaman di mana manusia benar-benar hidup secara real dan harfiah dalam bumi yang satu. Dalam menyikapi keadaan tersebut, dibutuhkan sikap yang lebih apresiatif dan aktif dalam memfungsikan nilai-nilai etika dan agama dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Agama sebagai sistem kepercayaan. Agama sebagai suatu sistem ibadah, agama sebagai sistem kemasyarakatan. Agama merupakan kekuatan yang pokok dalam perkembangan umat manusia. Agama sebagai kontrol moral, sebagai contoh dan kehidupan modern yang serba pragmatis dan rasional. Manusia menjadi lebih gampang kehilangan keseimbangan, mudah kalap dan brutal serta terjangkiti berbagai penyakit kejiwaan. Akhirnya manusia hidup dalam kehampaan nilai dan makna. Ketika itu agama hadir untuk memberikan makna. Ibarat orang tengah kepanasan di tengah padang sahara. Agama berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan, serta memiliki ketentraman hidup. Dengan demikian, ajaran agama mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, multidimensional, senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tidak pernah mengenal istilah ketinggalan zaman atau out of date. Kedua fungsi tersebut tetap berlaku dan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Etika mendukung keberadaan agama, di mana etika sanggup membantu manusia dan menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional, sedangkan agama mendasarkan pada wahyu Tuhan. Dalam agama ada etika dan sebaliknya. Agama merupakan salah satu norma dan etika. Berdasarkan kedua fungsi tersebut di atas, manusia dapat meningkatkan dan mengembangkan dirinya menjadi manusia yang memiliki peradaban yang tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.